Di sebuah desa terpencil di Purworejo, sebuah penjual bakso misterius muncul di malam hari. Tak ada yang tahu siapa penjualnya, namun setiap orang yang memakannya dihantui mimpi mengerikan. Desas-desus pun menyebar bakso itu bukan makanan biasa, melainkan bagian dari ritual pesugihan yang mengerikan. Ketika warga mencoba menghentikan teror ini, mereka justru berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Suara Urban. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Di channel ini, saya doakan semoga semakin banyak rezeki, baik dohir maupun batin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Teror Penjual Bakso Siluman di Purworejo. Malam itu, hujan rintik turun membasahi jalanan sepi di pinggiran Purworejo. 4 pemuda, Bayu, Arif, Komar, dan Jaya, baru saja selesai dari acara hajatan di desa sebelah. Perut mereka keroncongan. Saat melewati tikungan dekat hutan kecil, mereka melihat gerobak bakso berdiri sendirian di pinggir jalan. Lampu temaram dari lentera kecil menggantung di sudut gerobak, menerangi kepulan asap dari kuah bakso yang mendidih. "Ayo, kita makan di sini aja," ajak Bayu, yang langsung disetujui oleh yang lain. Seorang pria tua dengan tubuh kurus membungkuk keluar dari balik gerobak. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat mengaduk panci. Ia tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-gigi yang kecoklatan. "Beli bakso, Nak?" Suaranya berat, serak seperti sudah lama tidak digunakan. Keempat pemuda itu mengangguk dan duduk di bangku panjang di sebelah gerobak. Bau kuah bakso menyeruak, menggoda mereka yang lapar. Namun, ketika mangkuk bakso dihidangkan, sesuatu terasa aneh. Baksonya tampak lebih besar dari biasanya, dengan warna kemerahan yang tidak biasa. Jaya menusuk satu dengan garpu, mengangkatnya ke dekat lampu. Ketika ia membelahnya, sesuatu yang berlendir keluar dari dalamnya, seperti urat-urat halus berwarna hitam yang bergerak sendiri. Jaya terdiam, lalu melirik teman-temannya yang juga mulai memperhatikan bakso mereka. Arif, yang lebih penasaran, menyentuh benda berlendir itu dengan ujung jari. Seketika ia terlonjak mundur, dingin, kayak kulit ular. Penjual bakso itu hanya diam, senyumnya makin lebar. Bayu, yang merasa tidak nyaman, meletakkan sendoknya dan menatap si penjual. "Pak, ini daging apa?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan. Suara tawanya makin lama makin dalam, hingga terdengar seperti desisan panjang. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di balik gerobak, bayangan hitam melata di tanah. Bukan bayangan manusia. Bayu bersumpah ia melihat ekor panjang bergerak perlahan di bawah meja gerobak. Tiba-tiba, lampu lentera di gerobak padam sejenak. Ketika menyala kembali, penjual bakso itu sudah tidak ada di tempatnya. Hanya ada gerobak kosong dengan mangkuk-mangkuk bakso yang masih beruap di atasnya. Tanpa pikir panjang, keempat pemuda itu lari terbirit-birit, meninggalkan gerobak di tempatnya. Hati mereka berdebar kencang. Bayangan senyum si penjual bakso masih terngiang-ngiang di kepala mereka. Malam itu, cerita tentang bakso siluman mulai menyebar di desa. Keesokan harinya, keempat pemuda itu berkumpul di rumah Pak Rukan, kepala dusun yang dikenal bijaksana. Mereka menceritakan kejadian mengerikan di warung bakso semalam. Pak Rukan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengelus janggutnya yang sudah memutih. "Kalian yakin yang kalian lihat itu nyata?" tanyanya dengan suara berat. Jaya, yang masih gemetar, mengangguk. "Saya melihat ekor panjang di bawah gerobak, Pak. Saya yakin itu bukan manusia." Pak Rukan berjongkok, memperhatikan lebih dekat. Ada sesuatu yang aneh di dalam noda itu. Sisik kecil berwarna hitam keunguan. Ia mengambil ranting dan menyentuhnya pelan. Sisik itu terasa keras, seperti kulit ular yang mengelupas. Mereka saling pandang, tidak ada yang berani bersuara. Tapi semuanya tahu apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik dari arah pepohonan di tepi jalan. Karno menoleh cepat. Ia bersumpah tadi ada bayangan hitam melintas di sela-sela pepohonan. "Lihat itu!" teriaknya. Semua menoleh. Di kejauhan, di bawah pohon besar, sebuah gerobak kayu tampak samar-samar berdiri. Lampunya redup,
tapi jelas terlihat ada sosok yang berdiri di belakangnya. Pak Rukan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jangan bergerak," bisiknya. Namun, Parmin yang ketakutan mulai melangkah mundur. Kakinya menginjak ranting kering, menimbulkan suara yang cukup keras. Sosok di belakang gerobak itu tiba-tiba menoleh. Mata mereka membelalak saat melihat wajahnya pucat, cekung, dan senyum mengerikan menghiasi bibirnya. Pak Rukan mengenali wajah itu. "Pak Irwan?" Sosok itu mendesis pelan, seperti ular yang siap menerkam. Malam itu, teror bakso siluman semakin nyata. Pak Rukan dan yang lainnya berdiri membeku. Sosok di belakang gerobak bakso itu masih menatap mereka. Matanya kosong, wajahnya pucat, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Bau anyir semakin menyengat, bercampur dengan aroma kuah bakso yang aneh, tidak sedap seperti biasa. Tetapi, seperti daging busuk yang direbus, Karno berbisik dengan suara gemetar. "Pak, kita harus pergi dari sini." Pak Rukan mengangguk pelan. Mereka mundur perlahan, berusaha tidak membuat gerakan yang mencolok. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sosok di belakang gerobak itu tersenyum lebar. "Sudah lama aku menunggu." Suara itu berat, serak, dan tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Mendadak, lampu kecil di gerobak itu berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti tempat itu. Parmin berteriak, "Lari!" Mereka langsung berhamburan. Nafas tersengal-sengal. Kaki mereka berlari sekuat tenaga, melewati jalan tanah yang licin. Namun, di tengah gelapnya malam, suara aneh mulai terdengar dari belakang mereka. "Sri, Sri." Suara seperti sesuatu yang melata di tanah, mendekat dengan cepat. Pak Rukan berusaha menoleh, tapi ia menyesali keputusannya seketika. Di belakang mereka, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Mata merah menyala muncul satu persatu, mengintai mereka dari kejauhan. "Cepat, ke rumahku!" teriak Pak Rukan. Mereka akhirnya tiba di rumah Pak Rukan, segera mengunci pintu dan jendela. Nafas mereka terengah-engah. Keringat dingin mengalir di pelipis. Karno duduk di lantai, tangannya gemetar. "Itu bukan manusia, itu Pak Irwan." Pak Rukan mengusap wajahnya. "Aku tahu, aku melihatnya dengan jelas." Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Suara aneh terus terdengar dari luar rumah, seperti sesuatu yang menggesek-gesek dinding dengan kasar. Di kejauhan, suara gerobak kayu berderit terdengar samar-samar, seolah-olah ada yang mendorongnya melewati jalan desa. Di dalam rumah, mereka hanya bisa berdoa, berharap makhluk itu tidak masuk dan mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Namun, di luar sana, teror bakso siluman belum berakhir. Ini baru permulaan. Fajar mulai menyingsing. Namun suasana desa masih diliputi ketakutan. Pak Rukan dan yang lainnya baru saja melewati malam yang panjang. Mendengar suara-suara aneh dari luar rumah, gerobak bakso siluman itu masih bergentayangan. Saat pagi tiba, mereka berkumpul di rumah kepala desa, Pak Wiryo, untuk membahas apa yang harus dilakukan. Warga mulai resah, terutama setelah beberapa anak kecil jatuh sakit setelah bermimpi makan bakso dari pedagang misterius itu. "Kita tidak bisa diam saja," kata Pak Wiryo. "Kalau dibiarkan, desa ini bisa hancur." Pak Rukan mengangguk. "Aku setuju. Aku sudah melihat sendiri. Itu bukan manusia. Aku yakin itu Pak Irwan yang sudah mati karena pesugihan." Beberapa warga terkejut mendengar nama itu. Dulunya, Pak Irwan memang seorang pedagang bakso yang kaya mendadak. Warungnya selalu ramai, dan ia dikenal sebagai orang yang murah hati. Namun, beberapa tahun sebelum kematiannya, ia berubah. Ia menjadi kasar, sering berbicara sendiri, dan warung baksonya mulai sepi. Seorang warga bernama Mbah Kromo akhirnya angkat bicara. "Aku tahu, ini semua berhubungan dengan pesugihan. Pak Irwan dulu melakukan perjanjian dengan siluman ular. Aku sudah memperingatkannya, tapi dia tak mau mendengar." Semua terdiam. Mbah Kromo melanjutkan, "Pesugihan yang dia lakukan menuntut tumbal setiap tahun. Ia mungkin bisa menghindar di awal, tapi lama-lama makhluk itu menagih haknya." Pak Rukan mengepalkan tangannya, dan akhirnya anaknya sendiri yang menjadi tumbal. Mbah Kromo
mengangguk. Betul. Setelah itu, dia kehilangan akal sehat dan akhirnya bunuh diri. Tapi arwahnya tidak diterima dimanapun, tidak di dunia, tidak pula di alam baka. Ia terjebak dalam bentuk yang mengerikan. Suasana semakin mencekam. Para warga merasa bulu kuduk mereka berdiri. Pak Wiryo berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa melakukan ritual untuk menghentikan teror ini. Mbah Kromo menatap mereka dengan tatapan serius. Bukan ritual biasa yang kita butuhkan. Kita harus mengadakan doa besar di makam Pak Irwan. Kita harus memastikan arwahnya diterima dan tidak gentayangan lagi. Pak Rukan, Parmin dan Karno setuju untuk ikut serta dalam ritual tersebut. Warga lainnya juga bersedia membantu. Namun, mereka tidak tahu satu hal. Malam itu, sebelum ritual dilakukan, gerobak bakso siluman kembali muncul. Kali ini, ia berhenti tepat di depan rumah Pak Wiryo. Dan seseorang di dalam rumah itu akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon berderit seperti bisikan makhluk gaib. Warga yang berkumpul di rumah Pak Wiryo terdiam. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Tiba-tiba, derit gerobak kayu terdengar di luar rumah. Pelan, lambat. Seakan sesuatu sedang menunggu di balik pintu. Pak Rukan meraih sebilah parang, sementara Parmin menelan ludah. Mencoba menenangkan diri. Karno merapat ke dinding, matanya menatap pintu dengan ketakutan. Dari luar, terdengar suara seretan kaki. Bau amis menyelinap ke dalam rumah. Menusuk hidung, membuat perut mereka terasa mual. Tok, 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 dok, dok. Seseorang mengetuk pintu. Tidak ada yang berani bergerak. Tok, 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 tok. Ju, tok. Kali ini lebih keras. Pak Wiryo memberi isyarat kepada Pak Rukan untuk tidak membuka pintu. Semua yang ada di ruangan menahan napas. Lalu, terdengar suara dari luar. Pak, baksonya masih panas. Suara itu serak dan dalam, seperti berasal dari kerongkongan yang sudah membusuk. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Pak Wiryo merapatkan tangannya dalam doa. Sementara, Mbah Kromo yang sudah lanjut usia, mulai melantunkan ayat-ayat suci. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jendela rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin berhembus masuk, membawa aroma anyir yang semakin kuat. Sesuatu bergerak di luar sana, bayangan besar melata di tanah. Parmin berusaha melihat keluar, tapi begitu ia mendekat, bruat! Sesuatu menerjang jendela dengan keras. Parmin terlempar ke belakang, kepalanya membentur dinding. Ia pingsan seketika. Sosok itu kini berdiri di ambang jendela. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya bersisik seperti ular. Matanya merah menyala, menatap mereka dengan kebencian mendalam. Itu Pak Irwan. Atau lebih tepatnya, arwah Pak Irwan yang telah terkutuk. Mulutnya menyeringai lebar, menampakkan gigi-gigi tajam. Tangannya yang kurus menggenggam mangkuk bakso berisi bola mata. Manusia yang masih bergerak-gerak. Siapa yang mau mencoba? Bisiknya pelan. Suaranya menyerupai desisan ular. Pak Rukan tak bisa lagi menahan ketakutannya. Dengan sekuat tenaga, ia meraih obor dan melemparkannya ke arah jendela. Api menyala, membuat sosok mengerikan itu mundur sejenak. Kita harus ke makam Pak Irwan sekarang juga, teriak Mbah Kromo. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar rumah, meninggalkan sosok itu yang terus mengawasi mereka dengan tatapan penuh dendam. Malam ini, mereka akan mengakhiri semuanya. Atau, mereka yang akan berakhir. Pak Rukan dan yang lainnya berlari, menembus gelapnya malam, menuju makam Pak Irwan di bukit kecil di ujung desa. Angin berhembus dingin, membawa bau anyir yang semakin menusuk. Langit tampak mendung, seakan alam pun murka atas apa yang sedang terjadi. Di belakang mereka, suara gerobak kayu terus mengikuti. Rodanya berderit pelan, seolah mengejek mereka yang tengah ketakutan. Tok, 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 dok. Namun, langkah kaki itu makin dekat. Bakso panas. Siapa yang mau mencoba? Suara serak itu terdengar di antara desiran angin. Pak Rukan melirik ke belakang dan hampir saja terjatuh. Di ujung jalan setapak, sosok Pak Irwan berdiri tegak. Tubuhnya kurus dengan kulit bersisik. Matanya merah menyala. Dan di tangannya,
masih tergenggam mangkuk bakso yang berisi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Cepat, kita harus mulai ritualnya," teriak Mbah Kromo. Mereka sampai di makam Pak Irwan tanpa membuang waktu. Mbah Kromo mulai melantunkan doa, dibantu oleh beberapa warga yang telah berkumpul lebih dulu. Pak Wiryo membawa kendi berisi air kembang 7 rupa. Sementara Parmin dan Karno menaburkan garam di sekitar makam. Pak Rukan memegang parang erat-erat, bersiap jika sesuatu terjadi. Namun, tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang. Langit yang sebelumnya hanya mendung kini bergemuruh. Kilat menyambar beberapa kali di kejauhan. Tanah di sekitar makam mulai bergetar, dan suara itu kembali terdengar. "Kalian tidak akan bisa menghentikan ini." Sosok Pak Irwan kini berdiri di belakang mereka, mengambang beberapa senti di atas tanah. Matanya yang menyala kini menatap langsung ke arah Mbah Kromo. "Aku sudah menyerahkan semuanya, termasuk darah dagingku sendiri. Tapi, kalian ingin mengusirku?" Suaranya bergetar penuh amarah. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, ular besar berwarna hitam pekat muncul. Tubuhnya bersisik, dengan lidah bercabang menjulur, mendesis tajam. Itulah siluman ular yang menjadi perantara pesugihan Pak Irwan. Mbah Kromo terus membaca doa. Suaranya bergetar, namun tetap lantang. Pak Wiryo mengguyurkan air kembang ke tanah makam, sementara Parmin dan Karno menaburkan lebih banyak garam. Sosok Pak Irwan mulai berteriak, tubuhnya bergetar, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke dalam tanah. Siluman ular itu meraung, mencoba menyerang mereka, namun tiba-tiba tanah di bawahnya retak dan menghisapnya masuk. "Teruskan doanya," teriak Pak Rukan. Mbah Kromo mempercepat bacaan doanya, lalu mengambil sebatang keris pusaka yang telah disiapkan. Dengan tangan gemetar, ia menusukkan keris itu ke makam Pak Irwan. Teriakan mengerikan terdengar. Angin kencang berputar seperti badai, membuat semua orang menutup wajah mereka. Sosok Pak Irwan menjerit. Tubuhnya perlahan berubah menjadi abu, tertiup angin malam. Gerobak bakso yang tadi mengejar mereka, kini terbakar dengan sendirinya. Api biru menyala tinggi, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Hening, malam kembali sunyi. Pak Rukan terjatuh ke tanah. Dadanya naik turun menahan napas. Karno dan Parmin masih menatap makam yang kini kembali tenang. Mbah Kromo menunduk, memanjatkan doa terakhir. Semua berakhir. Atau, setidaknya mereka berharap demikian. Pagi menjelang, di desa Kertomulyo, udara terasa lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Namun, bekas kejadian semalam masih membekas di benak semua warga. Pak Rukan, Karno, Parmin, dan Mbah Kromo duduk di balai desa. Wajah mereka masih pucat setelah pertarungan panjang melawan arwah Pak Irwan dan siluman ularnya. Seorang warga berlari tergesa-gesa menghampiri mereka. "Pak Rukan!" Warung bakso di ujung desa lenyap begitu saja. Mereka segera bergegas menuju lokasi. Saat tiba, yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan bekas arang kehitaman. Seolah sesuatu telah terbakar di sana. Tak ada lagi gerobak, tak ada mangkuk, bahkan pondasi warungnya pun seakan menghilang tanpa jejak. Namun, ada sesuatu yang membuat mereka bergidik. Di tengah tanah itu, terdapat bekas jejak menyerupai sisik ular yang melingkar besar. Seakan sesuatu telah berguling-guling di sana, sebelum akhirnya lenyap ke dalam bumi. Pak Rukan menarik napas panjang. "Berarti sudah selesai," ucapnya pelan. Tapi Mbah Kromo menggeleng. "Belum tentu." Semua menatapnya dengan bingung. "Pesugihan tidak bisa hilang begitu saja. Mungkin untuk sementara kita aman. Tapi jika ada orang yang mencoba menghidupkan kembali ritual itu, kutukan ini bisa muncul lagi." Warga desa yang mendengar itu saling berbisik. Ketakutan masih tersisa di wajah mereka. Sejak kejadian semalam, mereka bersumpah tak akan lagi membicarakan pesugihan atau mencoba mencari jalan pintas untuk kekayaan. Hari-hari berlalu, desa kembali tenang. Namun, tetap ada perasaan was-was di hati sebagian warga. Suatu malam, seorang bocah laki-laki berlari pulang dengan wajah pucat. Ia menangis, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya segera menghampiri. "Kenapa, Nak?" Sang bocah menunjuk ke arah jalan sepi di ujung desa. Dengan suara terbata-bata,
Ia berkata, "Aku lihat gerobak bakso itu lagi." Demikianlah kisah misteri ini berakhir. Jika kisah ini membuatmu merinding sekaligus tersentuh, tunjukkan dukunganmu dengan like sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang telah berjuang melawan kegelapan. Tulis komen tentang bagian yang paling membuatmu merinding dan share agar lebih banyak orang tahu bahaya pesugihan yang nyata di sekitar kita. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti kisah misteri dan horor lainnya. Karena di luar sana masih banyak rahasia kelam yang menunggu untuk diungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.